Jurnalis Belanda, Denie van Laar, menilai timnas Indonesia berpotensi diperkuat 8 pemain naturalisasi tambahan. Hal ini ia sampaikan dalam podcast yang digarapnya di media asal Belanda, Voetbal Primeur, dan diunggah diulang pada akun X-nya Denie van Laar. Kekuatan timnas Indonesia bisa naik secara signifikan berkat bantuan nama-nama baru seperti Michel Bakker, Jairo Riedewald, Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde, Ulla Romeni, Ryan Flamingo, Tristan Goijer, dan Milian Manhoef. Seorang penyerang baru sepertinya juga segera bergabung, kata Denie van Laar. Satu timnas Indonesia siap menggila. Saat konferensi pemecatan Shin Tae-yong pada Senin 6 Januari 2025, Erick Thohir ditanya soal potensi mendapatkan pemain Lille, Michel Bakker. Erick Thohir mengatakan sulit mendapatkan Michel Bakker karena ditakutkan yang bersangkutan tidak bisa memenuhi syarat untuk menjalani proses naturalisasi, maksimal memiliki darah Indonesia dari kakek atau neneknya. Namun, bukan berarti PSSI menyerah begitu saja. PSSI masih akan mencari dokumen yang menunjukkan Michel Bakker memiliki darah Indonesia, maksimal dari sang kakek atau nenek. Untuk Ulla Romeni dan Jairo Riedewald, kedua pemain ini sudah menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Bahkan keduanya berpotensi turun saat timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan 25 Maret 2025. Bagaimana dengan Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde, Ryan Flamingo, Tristan Goijer, dan Milian Manhoef? Nama-nama ini yang bakal terus dikejar PSSI agar bisa membantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. 2. Peran Patrick Kluivert. Berkat bantuan nama besar Patrick Kluivert yang digadang-gadang akan menjadi pelatih anyar timnas Indonesia, nama-nama di atas sudah gabung skuad Garuda sebelum Juni 2025. Tenaga mereka bisa diandalkan untuk melakoni 2 laga sisa grup C, lawan Cina dan Jepang pada 5 serta 10 Juni 2025, atau jika nantinya skuad Garuda tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Satu harapannya, gebrakan yang dibuat PSSI dapat menghasilkan pencapaian positif bagi timnas Indonesia dan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Menarik menanti gebrakan apa selanjutnya yang dibuat Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut. Timnas Indonesia sudah berganti bos dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert. Ada beberapa pemain timnas andalan STE, bagaimana nasibnya di bawah Kluivert? 5 pemain dicatat oleh Transfermarkt mendapat kepercayaan paling banyak dari Shin Tae-yong. Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Rizky Ridho, Asnawi Mangkualam Bahar, dan Pratama Arhan menjadi deretan pemain itu. Gelombang naturalisasi pemain datang ke timnas Indonesia sejak tahun ini. Total, sudah ada 15 pemain keturunan yang mendapatkan paspor WNI. Para pemain keturunan itu mendominasi starting 11 pilihan Shin Tae-yong dalam 6 pertandingan terakhir atau di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Yakob Sayuri, Malik Rizaldi, Witan Sulaiman, dan Pratama Arhan menjadi beberapa pemain yang masih mendapat kepercayaan bermain. Dalam pemaparan Transfermarkt, Kluivert mempunyai formasi favorit 4-2-3-1. Artinya, kompetisi untuk mendapatkan tempat di tim utama kian ketat di beberapa posisi. Stok pemain bek tengah Indonesia melimpah. Sebabnya, sebagian besar pemain keturunan yang diberi paspor ada di posisi itu. Jai Itzes, Mes Hilgers, Jordi Amat, Justin Hubner, dan Elkan Bagot deretan pemain keturunan. Dari liga lokal, ada sosok seperti Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, sampai Wahyu Prasetyo. Selain itu, posisi fullback juga ada beberapa pilihan. Di bek kanan ada Sandy Walsh, Kevin Dix,
Asnawi Mangkualam, juga Yakob Sayuri. Di pos kiri ada Shane Patinama, Kelvin Verdong, Pratama Arhan, juga Nathan Choeon. Pos gelandang yang paling minim persaingan. Ivar Jenner dan Tom Haye sepertinya masih akan menjadi pilihan utama. Selain itu masih ada stok pemain Liga 1 seperti Ricky Kambuaya. Di lini depan, Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Eliano Rejders, Hoki Caraka, sampai Malik Rizaldi yang akan menjadi pilihan Kluivert. Masih akan ada lagi yang bergabung untuk menambah amunisi lini depan, Ula Romeni, di barisan gelandang Jairo Riedewald. Beberapa pemain yang sudah lama tak mendapat panggilan timnas seperti Ezra Walian dan Sadil Ramdhani juga mempunyai kesempatan kedua. Masih ada juga Mark Klok di barisan gelandang. Pemanggilan pemain yang jarang bermain di klub, Pratama Arhan contohnya, sempat memunculkan perdebatan atas pilihan pemain Shin Tae-yong. Dengan kedatangan Kluivert, kini peluang pemain untuk mendapatkan kesempatan bermain di timnas seakan direset dari awal. Kluivert akan datang ke Indonesia, Sabtu, 11 Januari 2025. Dia akan langsung diperkenalkan, Minggu 12 Januari sore waktu Indonesia Barat. Kluivert baru akan menjalani pertandingan debut pada 20 Maret 2025. Australia yang akan dilawan Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga. Pergantian pelatih dalam dunia sepak bola seringkali membawa perubahan besar, termasuk di dalam pemilihan pemain. Beberapa pemain andalan tim nasional, timnas, Indonesia ini juga bisa tersingkir setelah Shin Tae-yong dipecat. Jika Patrick Kluivert benar-benar ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong, sejumlah pemain kesayangan pelatih asal Korea Selatan, Korsel, itu mungkin harus tersingkir. Beberapa nama berikut kerap menjadi andalan Shin Tae-yong menghadapi persaingan ketat dengan pemain naturalisasi maupun bakat muda lainnya. Berikut beberapa pemain yang kemungkinan besar terpinggirkan dari skuad Garuda di bawah kepemimpinan pelatih baru. Pratama Arhan. Pratama Arhan, bek kiri berusia 23 tahun, tetap menjadi pilihan Shin Tae-yong meskipun ia jarang mendapat waktu bermain di level klub selama 3 tahun terakhir. Di sisi lain, persaingan di posisi fullback kiri timnas Indonesia semakin ketat. Nama-nama seperti Kelvin Verdong, Nathan Choeon, dan Shane Patinama telah menunjukkan performa impresif. Selain itu, PSSI sedang mengupayakan naturalisasi Mitchell Baker, fullback kiri Atalanta yang kini dipinjamkan ke Lille. Jika proses ini berhasil, peluang Arhan untuk tetap bertahan di skuad utama akan semakin kecil. Witan Sulaiman. Witan Sulaiman masih dipercaya oleh Shin Tae-yong meskipun performanya di Persija Jakarta belum optimal. Hingga musim 2024 hingga 2025, Witan belum mencetak gol dan baru menyumbang 3 assist di Liga 1. Posisi winger kanan yang diisi Witan pun diperebutkan oleh banyak pemain berbakat seperti Eliano Rejders, Ula Romeni, Marcelino Ferdinand, dan Malik Rizaldi. Bahkan, Kevin Dix juga mampu bermain di posisi ini, yang membuat persaingan semakin ketat. Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam, yang kini bermain untuk Port FC, tetap menunjukkan performa stabil di klubnya. Namun, kontribusinya untuk timnas Indonesia sering dianggap kurang konsisten, seperti yang terlihat di Piala AFF 2024. Pada saat yang sama, posisi fullback kanan yang biasa diisi Asnawi kini memiliki banyak pesaing kuat, termasuk Kevin Dix, Sandy Walsh, dan Eliano Rejders yang serba bisa. Situasi ini membuat posisi Asnawi di tim nasional terancam.